Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja ya, berita ini cukup menarik sebenarnya begitu kan, terkait dengan Tapera. Sampai hari ini masih belum selesai sebenarnya. Ini terungkap pemerintah akhirnya akui Tapera bakal dipinjem ya negara untuk menutup defisit APBN. Ini gimana coba bayangkan begitu kan ya. Kalau seperti ini terus kacau negara kita begitu kan. Apakah tidak ada lagi yang mau dihutangin begitu kan ya? Mau ngutang kemana hari ini? Kalau semuanya APBN defisit ya semua ya katanya dan kabarnya Prabowo masih belum memimpin saja sudah seperti itu. Defisitnya sudah keluar katanya begitu kan. Dan pada akhirnya banyak komentar-komentar dari netizen yang mengatakan bahwa Tapera ini tidak pro terhadap rakyat. Maka Pak Bas itu agak kecewa dan menyesal begitu kan ya terkait dengan revisi Tapera ini. Bagaimana komentar-komentar dari netizen? Mari kita baca. Ini salah satunya adalah Stephen Pagel ya. Mereka mengatakan gue kata juga apa? Ya, emang lagi butuh fresh money, segala cara dilakukan dari aturan terpajak sampai dengan Tapera. Dengar-dengar ya juga BUMN yang punya hutang dengan pemerintah nggak ada tuh bisa nego penundaan pembayaran yang akhirnya bisa merugikan BUMN yang bisa berujung bonus tak turun. Bayangkan begitu. Menurut saya pribadi ya pangkas saja uang-uang operasional begitu kan. Uang operasional gaji pejabat, uang operasional gaji yang tinggi di situ begitu. Pangkas saja mereka. Gampang begitu kan. Ya koruptor semakin merajalela hari ini. Ya tidak mungkinlah diberantas dengan hanya Pak Jokowi yang hanya itu aja mereka begitu kan. Saya baca berkali-kali dari kepemimpinan seorang Prabowo terkait dengan angka korupsi. Tidak ada koruptor itu dimiskinkan. Tidak ada mereka. Akhirnya menurut saya pribadi, kenapa di era seorang Prabowo itu nantinya begitu kan ya, korupsi itu ya bukan soal menaikkan gaji para mereka, tapi bagaimana cara mereka membuat regulasi yang begitu ketat, baru mereka bisa. Tapi kalau seperti ini ya kita lihat saja ya, masyarakat semakin banyak angka koruptor yang semakin merajalela. Kalau tambang ilegal ini diberantas, lalu kemudian koruptor mereka diberantas, ya, dimiskinkan. Saya yakin dan saya yakinnya tidak usah tapera-taperaan. Mereka akan bisa menutupi APBN yang sebegitu sebegitu gedenya begitu kan. Gampang di situ. Karena anggaran kita defisit mengalami defisit karena memang begitu banyak orang-orang yang bermain di balik ini semua begitu kan. Gaji terlalu tinggi mereka. Pejabat-pejabat mereka coba gajinya berapa? Uang operasional saja sudah berapa begitu kan ya. Bisa saja ratusan juta, itu paling kecil begitu. Maka ini, jika pemerintah demikian ya bisa-bisa dana BPJS Ketenagakerjaan kurang lebih mencapai 700 triliun bisa diincar. Pekerja patut dipertanyakan keamanan dana BPJS Ketenagakerjaan. Ada. Gampang bisa diatur begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya kalau ini digunakan lagi, wah kacau ya. Kacau, bisa-bisa ini bertentangan dengan undang-undang yang ada selama ini begitu kan ya. Ya semuanya adalah rakyat yang kena. Semuanya adalah rakyat yang kena di situ. Apa-apa rakyat. Ya semuanya kok serba-serbi rakyat dan sebagainya. Logika-logika inilah yang kemudian pemerintah ya sekarang ini sewenang-wenang mereka. Coba bayangkan kalau ada demo-demo sana sini untuk menaikkan gaji, hampir 1 bulan mereka demo. Ya, untuk menaikkan gaji saja, gaji buruh saja sampai berbulan-bulan mereka demo sana sini. Ya bagian untuk potong gaji sana sini tanpa ada konfirmasi atau musyawarah dengan pemerintah dengan rakyat begitu kan. Kok sewenang-wenangnya seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya menurut saya pribadi begitu kan langkah yang kemudian dilakukan pemerintah hari ini wah menurut saya pribadi ya tidak pro terhadap rakyat kita. Padahal rakyat kita begitu kan ya apa-apa sudah bayar cash, apapun bayar cash, sana sini bayar cash. Tapi pada ujung-ujungnya mereka tidak. Ya, kita lihat saja realitasnya ya, seolah-olah tidak pro terhadap rakyat begitu. Kasihan banget ya pada rakyat Indonesia saat ini. Kita lihat saja Kemenko sebut iuran Tapera akan diinvestasikan. Investasi kemana? Coba bayangkan begitu kan. Ujung-ujungnya ya dikorupsi sana sini.
Artinya apa? Artinya bagi kami adalah hal-hal yang kemudian dilakukan oleh mereka begitu kan ya. Kalau ini digunakan pada diinvestasikan, pasti pada ujung-ujungnya yaitu adalah uangnya dikorupsi begitu. Ini kan rentan sekali begitu. Jangan-jangan yang yang mengajukan ini orang siapa begitu kan. Maka dipotong sebesar 3% itu banyak sekali begitu. Kenapa kok yang dipotong hanya gaji di bawah 8 juta, di atas 8 juta kok enak-enak banget begitu kan ya. Makanya para pejabat di situ seharusnya mereka dipotong ya, uang operasional mereka dipotong. Berani nggak pemerintah memotong itu? Tidak berani lah begitu kan. Yang karena mereka yang membuat kebijakan tidak ingin dirinya itu punya dampak. Ya betul. Kata masyarakat hari ini begitu kan. Masyarakat dijekik tapi pada ujung-ujungnya diri sendiri ya enak-enakan aja begitu. Ini logikanya gimana begitu kan. Maka saya katakan sejak awal bahwa apa yang kemudian dilakukan dengan sedemikian rupa kali ini begitu kan ya, masyarakat akan tetap memberontak, masyarakat tetap akan demo sana sini begitu. Bahkan Kementerian Keuangan juga akan terus ya memonitor performa BP Tapera terutama terkait pengelolaan dana investasi, pengelaporan keuangan dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa program iuran Tapera saat ini tengah mendapatkan gelombang protes yang besar dari kalangan buruh dan perusahaan. Meski demikian, pemerintah bergeming dengan tetap melanjutkan program tersebut. Nah, ujung-ujungnya katanya begitu kan ya, akan dilakukan di era seorang Prabowo pada tahun 2027. Ini kok dibebankan kepada Prabowo begitu kan? Padahal Prabowo punya punya program sendiri, yaitu akan membangun rumah ya, 3 juta rumah. 1 juta di pesisir, 1 juta di desa, 1 juta di kota begitu kan. Ngapain kita harus ada taperaan seperti itu begitu kalau program Prabowo jelas kan begitu kan. Tapi pertanyaannya uangnya dari mana? Itu sekarang yang bikin susah begitu kan. Uangnya dari mana? Gampang kan kalau masalah program ini, program itu. Yang penting kan ada uangnya. Kalau hasilnya ngutang ya sama aja. Mending nggak usah dengan kayak gitu begitu kan ya. Bertahun-tahun rakyat biasa-biasa aja kok begitu dibohongi terus kok biasa-biasa aja begitu. Ya tergantung pada pemimpinnya sih. Kalau pemimpinnya pro terhadap rakyat, ya benar-benar hukum ditegakkan, ya bisa saja negara kita tidak nyampe 1 tahun mereka akan makmur begitu. Tapi kalau hanya pemimpinnya itu aja begitu kan, ya ada koruptor ya pelangak-pelongok sana sini begitu kan, regulasinya hanya itu aja ya, saya kira sampai kapanpun tidak akan bisa maju negara kita. Bayangkan, camkan begitu, ini rakyat kecil loh yang ngomong di situ begitu kan. Kasihan rakyat kecil hari ini ya, bayar ini cash, bayar itu cash, bayar sana cash, tapi pada ujung-ujungnya negara kok itu aja begitu. Jadi artinya apa? Ayolah kita ya sebagai pemerintah begitu kan ya, ayolah kita pro terhadap rakyat sekali-kali aja begitu kan. Karena sekarang ini wah rakyat lagi susah-susahnya begitu, bahan-bahan pokok mereka mahal semua begitu ya. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.